Halo insan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Kali ini kita akan mereview sekaligus menguji barang yang mungkin sebagian dari teman-teman udah pada tahu. Barang apa sih ini? Bagi yang belum tahu, ini adalah GPS Induction Heater atau pemanas induksi. GPS Induction Heater ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memanaskan logam, di mana dengan alat ini kita bisa memanaskan jenis logam tertentu tanpa harus menggunakan api, tanpa harus bersentuhan langsung, yaitu dengan konsep induksi. Untuk prinsip kerja dan teori fisika mengapa dan bagaimana alat ini bisa memanaskan logam mungkin kita akan bahas di lain kesempatan, karena akan sangat panjang sekali. Karena di sana kita harus bahas mengenai flux magnetik, hukum Faraday, eddy current, wah panjang banget. Pada kesempatan kali ini, GPS Induction Heater yang akan kita review adalah mini GPS Induction Heater dengan daya maksimum 1000 watt. Ya benar, teman-teman gak salah dengar. Meski ini 1000 watt, tapi ini termasuk kategori mini. Bahkan kita punya yang 1800 watt, itu juga termasuk GPS Induction Heater yang mini. Karena kalau kita bicara industri atau tempat produksi, daya dari alat pemanas induksinya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kilowatt. Jadi kalau 1000 atau 1800 ya ini mah kategori ecek-ecek namanya. Oke, pada percobaan kali ini GPS kita akan rangkai sedemikian rupa di mana koil atau pipa tembaganya kita beri aliran air yang berasal dari mini pump DC ini agar pas dipakai koilnya nggak ikut panas. Sekaligus untuk membuktikan bahwa GPS ini memanaskan logam bukan dengan panas api atau seperti las listrik. Di sini kita juga akan tambahkan fan untuk mendinginkan rangkaiannya agar tetap dingin. Untuk power supply-nya sendiri kita pakai power supply 24 volt 30 ampere yang secara teori setara dengan 720 watt. Nanti kita buktikan kekuatannya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Pada percobaan pertama, kita akan coba untuk memanaskan penggaris besi dari bahan stainless, dan ini dia hasilnya. Hanya dalam hitungan detik, si penggaris ini langsung membara dengan arus yang dipakai bahkan mencapai lebih dari 20 ampere pada awalnya. Dan setelah membara, perlahan turun ke kisaran 8 ampere. Kita coba sekali lagi dan nanti kita lihat suhu koilnya berapa derajat dan rangkaiannya berapa derajat juga. Kita lihat panasnya segimana sih. Untuk koilnya sendiri suhunya mencapai 44 derajat sampai dengan 47 derajat Celcius. Lalu kita lihat suhu rangkaiannya dan ternyata bahkan pada bagian kapasitornya cukup panas juga, mencapai 60 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian MOSFET yang pakai heatsink justru adem-adem aja. Jadi hasil percobaan pertama tadi kita pakai pan mungkin justru bukan untuk si MOSFET-nya, tapi untuk mendinginkan kapasitornya. Jujur niatnya ini untuk mendinginkan heatsink, tapi ternyata kapasitornya yang justru lebih panas. Lanjut ke percobaan selanjutnya, di mana yang akan kita panaskan selanjutnya adalah kunci mini yang bahannya mungkin terbuat dari campuran seng dan aluminium. Nah, di percobaan kedua ini meski sudah kita diamkan selama lebih dari 1 menit, ternyata bahan ini nggak begitu bereaksi.
coba tes kembali dengan menggunakan penggaris, dan inilah yang terjadi. Oke, mungkin karena bahan yang tadi itu nggak cocok untuk si GPS ini. Lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu kita akan mencoba memanaskan motobor ukuran 10 mm, dan berikut adalah hasilnya. Butuh sekitar 20 detikan saja agar si motobor ini membara. Nanti kita mau lihat, kita biarkan sampai beberapa menit, kira-kira bisa lebih membara lagi atau enggak sama sekali. Kira-kira bisa meleleh juga atau enggak? Kayaknya sih enggak. Oke, lanjut ke percobaan selanjutnya. Kita akan buktikan kalau alat ini gak akan bisa memanaskan jari kita atau benda lain yang tidak terbuat dari bahan-bahan logam tertentu, kecuali mungkin teman-teman Iron Man. Hati-hati kalau dekat dengan GPS induction heater ini. Jadi kita bisa kasih kesimpulan bahwa pemanas induksi ini hanya akan efektif untuk jenis logam tertentu saja. Dan semakin besar logam yang kita panaskan, maka akan semakin besar juga daya yang kita butuhkan untuk memanaskannya. Untuk membuktikan itu, maka percobaan selanjutnya kita akan coba nih memanaskan lempengan stainless yang besar, dan kita lihat berapa daya yang diperlukan. Dan ini waktunya juga mungkin untuk menyiksa si power supply ini, apakah dia sanggup atau dia akan meledak di tengah jalan. Kita lihat aja nanti. Oke, kita mulai. Ini dia bahannya, katanya sih ini stainless, tapi ya sudahlah, kita coba. Teman-teman bisa perhatikan arus yang dipakai begitu besar, bahkan mencapai lebih dari 20 ampere, di mana limit dari power supply sendiri adalah 30 ampere. Nah, untuk mencapai limitnya itu kita coba dinginkan dulu deh si besinya. Oke, kita coba lagi. Dan akhirnya si power supply-nya kelihatannya menyerah. Sempat tadi mencapai 30 ampere sebentar, tapi setelahnya dia rip. Sayang sekali. Tahu gini sih, harusnya kita nyoba ini terakhir, karena ada beberapa jenis logam yang belum kita coba seperti perak, emas,
Namun ya udahlah, nggak apa-apa. Kita akan coba itu nanti di percobaan selanjutnya aja, dipakai GPS induction heater yang 1800 watt. Yang power supply-nya juga kita mungkin akan pakai yang 24 volt 70 ampere. Ya semoga uangnya kekumpul karena harganya bisa nyampe lebih dari 3 juta kalau nggak salah tuh power supply yang 24 volt 70 ampere ke atas. Baiklah teman-teman, itu aja review dan percobaan kita kali ini. Sayang meski belum bisa kita buktiin ini bisa melelehkan logam atau enggak, dan kita juga belum sempat untuk mencoba jenis logam lainnya seperti emas, perak, atau tembaga atau apa namanya, perunggu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa nyobain itu. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran kemampuan dari GPS induction heater 1000 watt ini. Jangan lupa like, subscribe, serta jangan ragu berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengoreksi serta memberikan masukan dan saran. Saya Ibtada dari Sian Sisor Bandung dan Monster Chip Indonesia. Atur nuhun dan salam ngoprek.